Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Beriman, kembali lagi di channel Eril Alfariski TV. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa yang menunjukkan kebesaran Allah dan keteguhan iman seorang nabi. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah yang diselamatkan dari kobaran api. Kisah ini dimulai di negeri Babilonia di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim bernama Namrud. Di tengah masyarakat yang menyembah berhala, lahirlah seorang pemuda cerdas dan pemberani bernama Ibrahim. Sejak kecil, hatinya sudah menolak untuk menyembah patung-patung batu yang dibuat oleh tangan manusia, termasuk oleh ayahnya sendiri, Azar, yang merupakan seorang pembuat berhala. Nabi Ibrahim selalu bertanya-tanya, bagaimana mungkin benda mati yang tidak bisa berbicara, mendengar, atau menolong dirinya sendiri dianggap sebagai Tuhan? Dengan akal dan petunjuk dari Allah, beliau mencari Tuhan yang sebenarnya. Beliau mengamati bintang, bulan, dan matahari, namun menyadari bahwa semua itu tenggelam dan sirna. Hingga akhirnya, hatinya mantap berserah diri kepada Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dengan hidayah yang telah diterimanya, Nabi Ibrahim mulai berdakwah kepada kaumnya. Dengan lembab, beliau menasihati ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?" Namun, ayahnya dan kaumnya menolak dengan keras. Mereka tetap teguh dalam kesesatan mereka, menyembah berhala-berhala buatan tangan mereka sendiri. Nabi Ibrahim tidak menyerah. Beliau tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk menyadarkan mereka. Beliau pun merencanakan sebuah aksi cerdas untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari, ketika seluruh penduduk kota pergi untuk merayakan sebuah festival, Nabi Ibrahim menyelinap masuk ke dalam kuil tempat berhala-berhala itu disimpan. Dengan sebuah kapak di tangannya, beliau menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Semua, kecuali satu, berhala yang paling besar. Setelah itu, beliau dengan sengaja menggantungkan kapak tersebut di leher patung yang paling besar itu. Seolah-olah patung itulah yang telah menghancurkan patung-patung lainnya yang lebih kecil. Ketika penduduk kota kembali dan melihat kuil mereka hancur berantakan, mereka sangat marah. Siapa yang telah melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Teriak. Beberapa orang teringat bahwa pemuda bernama Ibrahim sering mencela sembahan mereka. Maka Nabi Ibrahim pun dipanggil untuk diinterogasi di hadapan Raja Namrud dan seluruh rakyatnya. Dengan penuh percaya diri, Nabi Ibrahim menjawab pertanyaan mereka. Tentu saja yang melakukannya adalah berhala yang paling besar itu, kata beliau sambil menunjuk patung yang masih utuh dengan kapak di lehernya. Coba saja tanyakan kepadanya. Jika dia bisa berbicara, kaumnya pun terdiam. Mereka tahu betul bahwa patung itu tidak mungkin bisa bergerak apalagi berbicara. Mereka berkata, "Engkau kan tahu Ibrahim, bahwa patung-patung ini tidak bisa berbicara." Inilah momen yang ditangguh-tangguh oleh Nabi Ibrahim. Dengan argumen yang telak, beliau membalikkan keadaan. "Lalu mengapa kalian menyembah sesuatu yang bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri, apalagi memberi manfaat atau mudarat kepada kalian? Celakalah kalian! Dan apa yang kalian sembah selain Allah? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian?" Raja Namrud dan para pengikutnya menjadi murka bukan kepalang. Logika mereka telah dipatahkan, kesombongan mereka terluka. Karena tidak bisa lagi membantah kebenaran, mereka pun memilih jalan kekerasan. "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian, jika kalian benar-benar mau bertindak," teriak mereka. Maka perintah pun dikeluarkan. Mereka mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah yang sangat banyak, hingga membentuk sebuah tumpukan yang menggunung. Api yang dinyalakan begitu besar dan panasnya, sampai-sampai burung yang terbang di atasnya pun bisa jatuh terpanggang. Mereka bahkan harus menggunakan alat pelontar besar untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke tengah kobaran api itu karena tidak ada yang sanggup mendekat. Di saat-saat yang paling genting inilah
keimanan Nabi Ibrahim diuji hingga puncaknya. Ketika beliau akan dilemparkan ke dalam api, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Namun, dengan keyakinan penuh kepada Tuhannya, Nabi Ibrahim menjawab, "Kepadamu, aku tidak butuh bantuan. Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan dialah sabok baik pelindung." Beliau menyerahkan seluruh nasibnya hanya kepada Allah semata. Doa yang terucap dari lisannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dan dialah sabak baik pelindung. Maka ketika tubuh Nabi Ibrahim melayang menuju lautan api yang membara, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa alam semesta, menunjukkan kekuasaannya. Allah berfirman kepada api, "Ya ana aruku uni'i bardan wa salaaman aila Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah engkau keselamatan bagi Ibrahim. Seketika itu juga, api yang panas membara itu kehilangan sifatnya yang membakar. Atas perintah Allah, api itu menjadi sejuk dan aman bagi Nabi Ibrahim. Bukan hanya dingin yang membekukan, tapi dingin yang menyejukkan dan memberikan keselamatan. Nabi Ibrahim duduk dengan tenang di tengah api, seolah-olah berada di sebuah taman yang indah. Raja Namrud dan seluruh kaumnya yang menyaksikan dari kejauhan terbelalak tak percaya. Mereka mengharapkan melihat Nabi Ibrahim hangus menjadi abu. Namun yang mereka saksikan adalah sebuah mukjizat agung yang tak bisa dipahami oleh akal mereka. Api yang dahsyat itu tunduk pada perintah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim. Setelah beberapa waktu, api pun padam. Nabi Ibrahim berjalan keluar dari tumpukan abu tanpa luka sedikit pun. Bahkan pakaiannya pun tidak tersentuh oleh api. Peristiwa ini menjadi bukti yang nyata akan kekuasaan Allah dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sobat beriman, kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan tauhid dan tawakal. Betapapun besar ujian dan bahaya yang kita hadapi, jika kita menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada Allah, maka pertolongannya pasti akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana api yang panas bisa menjadi dingin atas perintahnya, begitu pula masalah seberat apapun bisa menjadi ringan dengan izinnya. Semoga kisah Nabi Ibrahim ini dapat menguatkan iman kita dan menjadikan kita hamba yang selalu berserah diri hanya kepada Allah. Jangan pernah ragu pada pertolongan Allah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal Eril Alfariski TV agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.